Kasih karunia dan damai sejahtera Allah, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan firman Tuhan yang menjadi renungan kita pada saat ini, terambil dari kitab Kisah Para Rasul, pasal yang ke-17, ayat 22 sampai dengan ayat yang ke-30. Beginilah bunyi firman Tuhan. Paulus pergi berdiri di atas Areopagus dan berkata, "Hai orang-orang Athena, aku lihat bahwa dalam segala hal kamu sangat beribadah kepada dewa-dewa. Sebab ketika aku berjalan-jalan di kotamu dan melihat-lihat barang-barang pujaanmu, aku menjumpai juga sebuah mezbah dengan tulisan, kepada Allah yang tidak dikenal. Apa yang kamu sembah tanpa mengenalnya, itulah yang kuberitahu kepada kamu. Allah yang telah menjadikan bumi dan segala isinya, Ia yang adalah Tuhan atas langit dan bumi, tidak diam dalam kuil-kuil buatan tangan manusia, dan juga tidak dilayani oleh tangan manusia, seolah-olah ia kekurangan apa-apa, dan dialah yang memberikan hidup dan napas dan segala sesuatu kepada semua orang. Dari satu orang saja ia telah menjadikan semua bangsa dan umat manusia untuk mendiami seluruh muka bumi, dan ia telah menentukan musim-musim bagi mereka dan batas-batas kediaman mereka, supaya mereka mencari Dia dan mudah-mudahan menjamah dan menemukan Dia, walaupun Ia tidak jauh dari kita masing-masing. Sebab di dalam Dia kita hidup, kita bergerak, kita ada, seperti yang telah juga dikatakan oleh pujangga-pujanggamu, sebab kita ini dari keturunan Allah juga. Karena kita berasal dari keturunan Allah, kita tidak boleh berpikir bahwa keadaan ilahi sama seperti emas atau perak atau batu, ciptaan kesenian dan keahlian manusia. Dengan tidak memandang lagi zaman kebodohan, maka sekarang Allah memberitakan kepada manusia bahwa di mana-mana semua mereka harus bertobat. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari, jikalau kita belajar sejarah penciptaan, sesungguhnya sebelum kejatuhan manusia ke dalam dosa, manusia tidak perlu mencari Allah, sebab Allah ada bersama-sama dengan manusia itu. Ia hadir di Taman Eden, dan secara langsung manusia pertama itu hidup dalam persekutuan yang sempurna dengan Allah di Taman Eden. Namun inilah yang perlu kita ketahui, bahwa setelah manusia jatuh ke dalam dosa, manusia pertama itu diusir dari hadapan Allah, dari Taman Eden, dan manusia itu tidak akan pernah dapat menemukan atau menjumpai Allah di dalam kekudusannya sebelum Allah sendiri yang datang menemukan manusia. Saudara-saudari, ketika Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, apakah yang terjadi atas mereka? Begitu dosa masuk, manusia justru bersembunyi dari hadirat Allah karena ketakutan, sebagaimana dalam perjanjian lama di kitab Kejadian pasal 3 ayat 9 sampai 10 hal itu dijelaskan. Sejak kejatuhan itu,
manusialah yang kehilangan Allah. Namun dalam keadaan manusia yang gagal itu, Allah yang memulai inisiatif untuk mencari manusia, seperti kata-kata Allah dalam Perjanjian Lama yang mengatakan, "Adam, Adam, di manakah engkau?" Saudara-saudara yang terkasih, dalam teologi Lutheran, pencarian manusia akan Tuhan seperti yang dilakukan oleh orang-orang Athena dalam perikop ini justru merupakan akibat dari dosa. Dosa membutakan mata rohani manusia sehingga kita kehilangan persekutuan yang baik dengan Allah dan membuat kita mulai meraba-raba di dalam kegelapan untuk mencari Allah atau pencipta. Dan pertanyaannya, dapatkah kita menemukan Allah itu? Sesungguhnya Allah berkata kepada kita lewat firman-Nya bahwa dalam keadaan kita yang buta, dalam keadaan kita yang penuh dengan dosa, kita tidak dapat melihat dan menemukan Allah. Tetapi Injil berkata kepada kita bahwa Allah menemukan, menerangi kita, dan memelihara kita dalam terang, terlebih dalam anugerah-Nya. Di dalam pandangan teologi Lutheran dalam buku Concord, diajarkan kepada kita bahwa akibat dosa, faktanya nyata bagi manusia itu, artinya ketika manusia mencari Allah, itu adalah bukti konkret bahwa manusia telah jatuh dan terpisah dari Allah. Di Taman Eden, Allah adalah bagian dari napas hidup manusia. Dan setelah manusia diusir dari Taman Eden, manusia lumpuh secara rohani, sehingga keselamatan tidak bisa datang dari pencarian manusia, tidak bisa didapatkan oleh usaha manusia, melainkan sungguh keselamatan 100% datang dari Allah yang turun untuk mencari kita, menemukan kita, menerangi kita lewat Injil dan sakramen baptisan dan juga perjamuan kudus. Saudara-saudara yang terkasih, apa sajakah bentuk-bentuk kegagalan kita di hadapan Allah setelah kita jatuh ke dalam dosa? Yang pertama, kita mengalami kebutaan rohani yang mendalam. Artinya dalam khotbah kita pada saat ini, dapat kita melihat bahwa Paulus melihat mezbah bagi Allah yang tidak dikenal, seperti dalam ayat 23 di kota Athena. Artinya, demikianlah setiap hidup orang yang tidak percaya hingga pada saat ini, di mana mereka menciptakan Allah lain di atas pikiran, perasaan, dan kehendak pribadi. Dan yang kedua, berhala kita hari ini mungkin bukan patung seperti yang terjadi di kota Athena, melainkan pada saat ini banyak terjadi berhala-berhala, terlebih dalam hidup orang yang tidak percaya, yang membuat kenyamanan atas keluarga, uang, karir, atau ego, yang menjadikan itu menjadi sandaran hidup, sehingga standar kenyamanan itu sesungguhnya membuat kita tidak layak di hadapan Allah dan memang harus kita tinggalkan. Dan yang ketiga, akibat dosa, manusia menciptakan agama buatan manusia sendiri. Oleh karena dosa, kegelapan membuat manusia mencoba untuk menjinakkan ketakutan mereka dengan membuat dewa-dewa buatan tangan, berhala-berhala, terlebih meninggalkan Tuhan.
Dan yang keempat, lewat hukum Taurat yang ke-10 itu menunjukkan bahwa usaha religius manusia, baik lewat moralitas kita maupun ritual buatan kita sendiri ataupun usaha, tidak akan pernah dapat menuntun atau membuat kita dapat menjangkau Allah yang sejati. Nah, saudara-saudara yang terkasih, lewat renungan, oleh karena itu saudara-saudara yang terkasih, lewat renungan kita pada saat ini, Paulus dengan tegas mengatakan bahwa Allah yang menciptakan kita bukanlah ciptaan manusia, melainkan Dialah Sang Pencipta yang menopang segala sesuatu. Allah adalah Allah yang sejati, yang tidak diam dalam kuil buatan tangan manusia dan tidak memerlukan pelayanan kita, seperti dalam ayat 24 sampai 25. Dan dalam kegagalan dan ketidakmampuan kita, Injil datang berfirman kepada kita yang mengatakan bahwa justru Allah yang datang mencari dan menemukan kita lewat Injil. Ia datang ke dunia dan mati di kayu salib menggantikan kita, sehingga lewat anugerah itu, lewat kematiannya, sekarang kita adalah ciptaannya, ciptaan baru, manusia baru yang sepenuhnya harus bergantung kepada Allah Sang Pencipta. Di dalam Dia kita beroleh hidup, kita dapat bergerak, dan sesungguhnya kita dapat berbuat yang baik. Saudara-saudara yang terkasih, renungan kita pada saat ini mengingatkan kepada kita bahwa Allah berseru kepada kita dan mendesak semua orang, baik di segala tempat, untuk datang bertobat, seperti dalam ayat 30. Allah tidak membiarkan kita berada dalam zaman kebodohan, sebab Ia menyatakan keselamatannya kepada seluruh dunia. Dan Allah juga telah memberikan kepastian keselamatan kepada kita dengan cara membangkitkan Yesus dari antara orang mati, seperti yang dikatakan dalam ayat 31. Oleh karena itu, saudara-saudari, seluruh orang yang telah dikasihi Allah, seluruh orang yang telah dibenarkan Allah, kita harus hidup dalam pertobatan. Kita harus menjadikan pertobatan itu menjadi gaya hidup kita yang mengarahkan kita kepada Allah. Pertobatan kita bukanlah hanya sekedar perbaikan moral atau kehendak sementara, melainkan marilah kita berpaling dari pembenaran diri menuju kepada Kristus. Selagi Tuhan masih memberikan kita napas hidup, marilah kita dengan sungguh-sungguh berpaling kepadanya. Marilah kita juga menjadikan pertobatan yang sesungguhnya sebagai gaya hidup untuk tinggal dalam pemeliharaan Kristus. Marilah kita membuang segala berhala dalam diri kita, dan benarlah kita hidup di dalam pemeliharaan Kristus, sehingga dengan demikianlah kita nyata tetap setia menantikan Kristus yang akan datang. Demikianlah renungan kita. Kiranya kasih setia Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus memelihara dan menolong kita. Amin.